Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Septiani dari kelas 4A, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan melaporkan hasil observasi saya yang berjudul Kualitas Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaikek. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir saya, ujian akhir semester saya di mata kuliah Sistem Informasi, Dakwah, dan Komunikasi. Metode penelitian yang saya pakai itu ada 3 cara. Yang pertama ada teknik studi pustaka, yang kedua ada teknik observasi, dan teknik wawancara. Narasumbernya itu ada 2 orang. Yang pertama ada Dr. Andes Haji Yaya Abdul Latif selaku JFT Penghulu. Yang kedua ada Ibu Febi Rismayanti selaku tenaga honorer. Nah, di sini itu ada dua bagian. Yang pertama itu Bapak Haji Yaya ini lebih menerangkan tentang KUA Kecamatan Rancaikek tersebut. Kalau misalkan Ibu Febi Rismayanti itu lebih menjelaskan tentang sistem sinkah yang ada di KUA Rancaikek. Pertama yaitu profil KUA Kecamatan Rancaikek. Nah, KUA Rancaikek ini terletak di Jalan Rancaikek nomor 45 Bojongloa, Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung dengan nomor pos 40394. Sejarah KUA Kecamatan Rancaikek ini merupakan KUA ini merupakan salah satu dari 31 KUA kecamatan yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. KUA Rancaikek ini pertama kali dipimpin oleh kepala KUA yaitu yang bernama Haji Ai Rukanda. KUA Rancaikek ini terletak di wilayah timur Jalan Raya Rancaikek dan Majalaya yang berjarak kurang lebih 20 km dari perkantoran Kabupaten Bandung. KUA Rancaikek ini dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Abdul Rohim yang luasnya itu 1609 kurang lebih, yang diperuntukkan untuk gedung KUA Kecamatan Rancaikek tersebut. Dibuat aktanya itu pada tahun 1994. Gedung tersebut mulai dibangun pada tahun 1968. Gedung KUA Kecamatan Rancaikek ini terdiri dari ada ruang tamu, ruang kepala, ruang staf, ruang nikah, ruang arsip, dan kamar mandi. Di sebelah kiri KUA Kecamatan Rancaikek ini ada Masjid Besar Kecamatan Rancaikek. Terus juga dimayoritaskan di daerah masjid itu mayoritas adalah lahan perdagangan, perkantoran, perumahan, dan lain-lain. Di misi KUA Kecamatan Rancaikek, visinya itu mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam pengamalan keagamaan sesuai syariat Islam di wilayah Kecamatan Rancaikek. Misi KUA Kecamatan Rancaikek itu ada 3. Yang pertama, membangun dan membimbing masyarakat dalam menangani urusan agama Islam dan meningkatkan kesadaran beragama. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam memahami guna jamin ketertiban dan kepastian hukum khususnya di bidang pernikahan. Yang ketiga, terbinanya keharmonisan dalam toleransi antara umat beragama dan rangka dinamis pembangunan. Kecamatan Rancaikek ini telah menjadi salah satu KUA yang telah menerapkan aplikasi sinkah, yakni dari tahun 2018. Dalam mendukung program pemerintah, KUA Kecamatan Rancaikek ini terus meningkat penggunaan aplikasi tersebut sebagai tercapainya pelayanan berkualitas berbasis IT kepada masyarakat dalam pelayanan pernikahan.
Tujuan kantor Kecamatan Rancaikek ini ada beberapa tugas. Yang pertama itu ada melayani pernikahan warga Islam, kedua sebagai tugas dari Menteri Keagamaan yaitu melayani umat beragama secara keseluruhan. Tidak hanya itu saja, tugasnya ada juga bisa dari berdakwah, pengurusan zakat, uh, menerima pendataan tempat beribadah, pembuatan akte masjid tersebut. Kedua, ada sistem informasi dan pelayanan SIMKAH di KUA Kecamatan Rancaikek. Penerapan sistem informasi itu sangat berkaitan dengan pelayanan bagi masyarakat, khususnya bagi organisasi dan instansi pemerintah lainnya. Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat atau publik menjadi salah satu kewajiban pemerintah dalam menjalani tugas dan fungsinya. Yaitu sebuah perangkat di dalam yang terdiri dari hardware, perangkat keras, dan software perangkat lunak yang terdapat dalam komputer kumpulan data, yaitu database, serta model manajemen. Oleh karena itu, SIM yang lebih dikenal sebagai secara umumnya itu merupakan sistem yang penggunaan manusia dan mesin untuk pengolahan informasi dalam mendukung kegiatan dan atau aktivitas sebuah organisasi yang meliputi manajemen dan pengambilan keputusan dan pengolahan pengoperasian organisasi. Adanya sistem informasi nikah yang ada di KUA Kecamatan Rancaikek ini mengefektifkan pekerja dalam membuat data atau pendaftaran calon istri dan calon suami yang akan menikah. Awal mulanya munculnya adanya sistem informasi ini, para pekerjanya ada kesulitan sedikit, tapi Kemenak itu memfasilitasi untuk adanya pelatihan kegunaan sistem informasi nikah pada tahun 2019 sampai 2021 masih validasi, jadi input berdasarkan NIK, KK, KTP. Jika sudah validasi dalam datanya akan sesuai dengan data yang ada di Discapil. Namun tahun 2021 sampai sekarang Dukcapil itu memutuskan untuk tidak divalidasi, di-input sendiri. Jika kita kurang teliti, itu akan ada kesalahan dalam memasukkan data tersebut. Adanya sistem informasi nikah ini tidak bisa rekayasa data atau memanipulasi data tersebut, karena kita masuk web tersebut untuk mendaftarnya itu kita menggunakan nik sendiri, kita sendiri. Kalau misalkan nih calon suami itu akan menikah tapi dia masih mempunyai istri, terus dia memasuki nik dan dengan mengisinya itu single atau duda. Nah, web tersebut akan menolak karena yang ini tuh masih punya pasangan, jadi tidak sembarangan orang untuk mengakses web tersebut. Tanggapan masyarakat terhadap adanya SIMKAH ini mereka menerima dengan baik, dengan cara kemudahannya masyarakat untuk mendaftarkan pernikahan tersebut. Namun sedikit masyarakat masih meragukan adanya sistem ini karena takutnya mengalami adanya kebocoran data. Mungkin mereka berpikirnya takut ada hacker yang membocorkan data tersebut yang ada di web SIMKAH tersebut. Terus cara KUA memberitahu kepada masyarakatnya itu terkait informasi SIMKAH ini, jadi caranya itu dengan sosialisasi, tapi karena kantor KUA-nya itu tidak memadai untuk banyaknya orang itu, jadi perwakilan saja, misalkan dari RT, RW setempat. Bisa juga kita sebagai kaum milenial yang
update terus di sosmed, bisa juga kita lihat di akun Instagramnya itu Kemenag Jabar. Nah, gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itulah SIMKah yang ada di Kecamatan Rancaikek, KUA Kecamatan Rancaikek. Pembahasan ketiga, ada manfaat sistem informasi dan pelayanan SIMKah di KUA Kecamatan Rancaikek. Nah, adanya ini manfaatnya banyak sekali. Yang pertama dari pekerja operator yang biasa atau yang biasa mendata pendaftaran pernikahan calon istri dan suaminya. Terus juga bagi masyarakat yang mungkin yang sibuk kerja nih ya, terus dia pengen mendaftarkan ke KUA tersebut, atau misalkan keluarganya itu tidak bisa ada yang mendaftarkan ke KUA-nya langsung. Nah, mereka bisa melalui web tersebut karena menggunakan nik kita sendiri. Nah, terus manfaatnya dari adanya SIMKah ini banyak sih positifnya tuh. Nih misalkan ya, kita itu tidak bisa memanipulasi data karena SIMKah itu memasukkan data ke web tersebut harus dengan yang kita punya, nik, kakak, terus juga jadi orang yang jahat, orang yang mau ya seperti ya ibaratnya kayak mempoligami istrinya lah gitu ya. Jadi kita juga aman gitu, aman untuk menjaga adanya memanipulasi data tersebut. Jadi begitu manfaat dari adanya SIMKah di KUA Kecamatan Rancaikek. Yang keempat, yang terakhir, ada analisis SWOT sistem informasi dan pelayanan SIMKah yang ada di Kecamatan Rancaikek. Nah, strength itu kekuatan yang ada 3. Pertama, keuntungan bagi pasangan calon suami istri yang sedang sibuk bekerja. Mereka bisa melihat apa saja sih berkas yang ada yang harus dikumpulkan tanpa harus pulang pergi ke KUA tersebut. Nah, udah tertera tuh di dalam SIMKahnya. Yang kedua, tidak bisa memalsukan data karena akan terlihat di SIMKah tersebut. Contohnya nih, suaminya ingin poligami yang tadi aku sebutin ya, yang manfaatnya itu tidak bisa seenaknya gitu ya. Yang ketiga, tidak sembarang orang bisa mengakses website SIMKah karena harus memasukin nik tersebut gitu. Kedua, ada weakness nih. Kelemahannya itu yang pertama, misalnya nih banyak pasangan yang mendaftar di bulan tertentu lah, misalkan kayak bulan Syawal nih, server webnya itu akan mengalami down server gitu. Yang kedua, dari 2019 sampai 2021 itu masih ada validasi, sehingga yang diinput berdasarkan nik KKTP jika sudah divalidasi data, dan data tersebut akan sesuai dengan data yang ada di Duscapil. Nah, yang ketiga, masih ada warga yang meragukan adanya sistem informasi SIMKah tersebut. 3. Optimality, peluang. Nah, yang pertama itu manfaatnya itu kemajuan teknologi untuk mengaplikasikan kepada sistem informasi nikah. Terus juga ada sistem peluangnya juga. Yang kedua tuh mungkin dari sistem wakaf, zakat lainnya sebagainya itu sudah menjadi online dan gampang untuk mendaftarkan dan mengisi data tersebut. Tidak usah bingung bolak-balik ke KUA, ke kantor urusan agama Kecamatan Rancaikek tersebut. Nah, ancaman. Nah, ada 3. Kebocoran data oleh hacker, pemalsuan data, mungkin tidak nggak ini ya pemalsuan data, tapi ya bisa aja kejadian ada pemalsuan data yang orangnya itu pinter dalam IT. Nah, yang ketiga ini tuh kerusakan hardware dan software. Ini semua saya sudah paparkan tentang hasil laporan observasi saya di KUA Kecamatan Rancaikek.
Jika ada kesalahan dan kekurangan saya saat menyampaikan laporan tersebut, memaparkannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.